إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله يا المسلمون فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat wal mustami'ina wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban, serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memanjatkan puji dan pujian kepada Allah yang setinggi-tingginya atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya. Mudah-mudahan dengan syukur itu menambah nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, selawat dan salam kepada Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Subhanallah, melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Al-Adabul Mufrad bersama Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-193 ya. Babu innas salama yujzi'u anis sarmi. Bab innas salama yujzi' minas sarmi. Bab tentang ucapan salam sudah cukup untuk menandakan gencatan senjata. Tadi kan munasabah sebelum ini bahwa Nabi memperingati jangan sampai ada asyahna, yaitu permusuhan antara muslim dengan muslim lainnya, saudara dengan saudaranya, nah teman dengan temannya, rekan dengan rekannya, pokoknya tidak boleh ada syahna. Jadi setelah bab syahna ini munasabah lah Imam Al-Bukhari gimana cara penyelesaian daripada yang sudah hubungan yang sudah panas ini, apa penyejuknya, gimana supaya yang putus ini bagaimana menyambungnya, bagaimana amarah dan dendam yang menyesakkan dada, bagaimana untuk menghilangkan atau ya menghilangkannya, menghapuskannya. Maka sebaik-baik jalan untuk itu adalah assalam. Maka assalam itu, salam itu tidak bisa main-main. Makanya tidak perlu dicampur salam kita dengan salam orang lain. Seorang orang lain itu tidak sama dengan salam kita. Salam kita itu dari Rabbul Alamin. Ya sebagai tahiyyah, dan di dalamnya ada obat yang buat kita sehat. Salam mereka mungkin bikin kita sakit. Ya, karena ada di dalamnya kadang-kadang tanaman nama siapa dalamnya kan. Kalau kita kan assalamualaikum, nama Allah SWT assalam. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, nah ucapan salam itu sudah bisa mewakili untuk menormalisasi. Nah, kita lihat bagaimana maksudnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berikan daripada Imam
Muslim, daripada gurunya, qala hadatsana Ismail ibn Abi Uwais, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Abi Uwais, itu Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais, ibnu ammi al-Imam Malik, dikenal dengan Al-Uwaisi, Ismail Al-Uwaisi. Al-Bukhari rahimahullah selalu mengutamakan hadis bila datang dari jalan Imam Malik dari Ismail bin Al-Uwaisi ini. Qala hadatsani Muhammad ibn Hilal, dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Hilal. Muhammad ibn Hilal ibn Abi Hilal, Maula ibn Ka'ab Al-Mazhiji, Maula ibn Ka'ab Al-Mazhiji, ini saduqun, an abihi, dari bapaknya Hilal ibn Abi Hilal, Maula ibn Ka'ab Al-Mazhiji, annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin an yahjura mu'minan fawqa thalathati ayyam, tidak halal bagi seorang muslim untuk atau bagi seseorang meninggalkan, memboikot saudara muslimnya atau orang beriman lebih dari 3 hari. Jadi kalau seandainya nak ngambek 3 hari aja, jangan lebih-lebih lah. So kalau sudah lebih itu masuk syaitan lagi. 3 hari aja udah mulai masuk tuh, apalagi sampai 3 tahun. Kita ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, bukan karena berbantah, bukan karena tidak baikan, sempat lama kita tak datang mendiamkan, itu sudah berat untuk menormalisasi hubungan. Ada terasa berat. Segan kita dah lama tak jumpa, pas bulan nak jumpa ada kepentingan pula nak menjabiti. Kan segan jadinya. Iya, pas ada kepentingan baru diingatkan, astagfirullah. Gimana caranya wak dah 2 tahun tak mengucapkan salam kepadanya, dah 2 tahun tak menghubungi, tiba-tiba pas menghubungi lagi butuh. Bukan hanya masalah uang, kadang-kadang masalah yang lain-lain. Ada urusan kita yang mandek dan itu ada di tangan dia. Kan itu kan, mau tidak dia harus dihubungi. Terpaksa ngaku lagi kan, ini maaf ini pas perlu aja kan, bro. Terpaksa ngaku. Nah, jadi apa sebab? Karena selalu dilambatkan, akhirnya segan. Dan itu sering terjadi. Misalnya ada teman kita, saudara kita, tidak tahu kita orang tuanya meninggal misalnya, dah 2 hari baru tahu, ya. Nah, tengok, dah jam tidur pula misalnya, nah, telepon tahu mengganggu, ya kan. Habis itu sampai 3 hari, besok hadar pula kita yang lupa lagi pasnya, besok lupa lagi, dah sepekan, dah tak segan lagi, akhirnya tak jadi. Ujung-ujungnya apa nanti butuh lo nelpon, deh maaf kemarin orang tua meninggal saya tidak tahu, baru sekarang setahun baru tahu. Allah musta'an. Jadi makanya jangan sampai lama didiamkan. Nah, makanya apalagi dalam kondisi tidak berbaikan, itu akan lebih memperburuk dan memperparah masalah. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Khususnya yang senantiasa kita bertemu dengannya. Apalah, abang ni tak pernah mengucapkan salam sama kita, atau nampak kita menjauh terus. Nah, pokoknya ada hal-hal yang dia tidak tahu, atau karena sesuatu yang dia tidak suka sama kita dan kita enggak tahu. Nah, fa iza marrat bihi 3 ayyam falyalqahu falyusallim alaihi. Apabila lewat 3 hari, sampai 3 hari, marrat itu melalui 3 hari jalan,
falyalqahu falyusallim alaihi, hendaklah dia menemuinya dan mengucapkan salam, ditemui. Ini tentunya ada konteks kalau tinggal bersama kita, ya, tinggal di tempat kita tinggal. Kalau dia sudah pergi tempat lain gara-gara ngambek dengan kita, berarti harus dihubungi, dicari. Tidak bisa dicari, didoakan. Ya, kalau sekarang kan tidak payah nyarinya, tinggal ditelepon, assalamualaikum, ya, selesai ya. Kadang-kadang diangkat, anda diangkat, urusan lain lagi, kirim WA, kirim SMS, kirim macam-macam lah. Pada zaman sekarang alhamdulillah sangat mudah. Fa'in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajri. Kalau dia jawab salamnya berarti dah normal itu sih. Kalau dah mau jawab salam insyaallah ada harapan, iya kan? Sebab doa kita diaminkannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi tengok dulu kalau waalaikum jawabannya berarti masih ada terasa itu, iya sih. Karena jawaban waalaikum kan bukan untuk orang muslim kan, kan untuk orang muslim, berarti anda masih ada masalah. Nah, tidak apa-apa kalaupun dia menjawab seperti itu, tidak ada masalah. Nanti wa illam yarudda alaihi faqad bari al muslim min hijrah. Kalau dia tidak jawab atau jawab separuh seperti itu, kita sudah bebas dari dosa memutus hubungan tadi. Nah, fa'radda alaihi faqad istaraka fil ajr. Bila dia jawab salam, dan itu yang diinginkan, karena antum ketika datang kepadanya dan ucapkan salam kan itu yang diinginkan. Nah, mungkin mengukir-ukir lagi, bang ini 3 hari kayaknya kurang nih, kita tambah lagi ya, jangan. Nah, jika kurang Allah wata soalnya kan dah hilang rasa sakitnya, jangan, tidak boleh dia. Jadi 3 hari kita ucapkan salam, dan pasti orang kalau kita berniat baik dan dia membaca itu dari gerak-gerik kita, insyaallah tidak terlalu sulit, kecuali memang orang yang suka kemana-mana berburuk-buruk terus, iyalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat pada istaraka bil ajr, mereka berdua sama-sama dapat pahalanya. Pahala apa? Salam dan menjawabnya. Dan yang lebih daripada itu adalah pahala pahala berdamai tadi, pahala berdamai. Karena kalau damai mesti salah satu dari keduanya memaafkan yang bersalah. Oke lah, misalnya kita tak berbaikan deh, siapa yang salah? Mungkin saya yang salah, antum tidak. Lalu antum berinisiatif untuk datang mengucapkan salam ke ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ana yang salah, ana waktu itu akan minta maaf itu. Sebaliknya juga ketika antum yang salah, antum minta maaf. Nah, sama-sama tidak merasa salah, sama-sama minta maaf. Oh, salahnya dan tidak salah, saya minta maaf aja. Ya, tapi iya, mana tahu kan kita tak merasa bersalah. Ada masa-masanya subhanallah semua pihak tak merasa bersalah. Coba lihatnya debat calon presiden dan wakil presiden, semua merasa tidak bersalah. Hebat, yang harus terhormat. Masa jadi mainan, tapi seperti ada masalah. Oleh sebab itu maka kita lapangkan hati ini. Setiap ketemu kalau busua, jangan saling berpaling, tapi saling memberikan tahiyat, yaitu assalamu alaikum. Nah, wa illam yarudda alaihi faqad bari al muslimu minal hijrah. Andainya dia tidak menjawab, awak ucapkan salam, setiap ketemu ucapkan salam, kita tidak berdosa lagi. Antum pernah mendapatkan orang seperti itu? Tidak pernah ya? Saya sering. Nah, sering. Ini gara-gara masalahnya sederhana. Ya, dia sederhana. Dia berbantah sama kawan ini. Misalnya Abu Asad berbantah sama Abu Umar, ya. Saya berkawan sama Abu Asad.
Jadi Abu Umar bersyarat pula, kalau Ustaz nak kawan dengan saya, wajib bermusuhan dengan Abu Hasan. Dia bermusuhan, diajak pula kita bermusuhan. Tentu saya kan tidak mau kan, tidak mau saya bermusuhan. Apa pula pasalnya saya masuk ke dalam tuh? Saya ingin antum berdua teman saya. Kalau betulan bermusuhan akan saya bayar mendamaikan. Tidak mau damai, aku lebih berdua lah. Jangan diajak pula saya untuk masuk dalam lingkaran setan ini. Akhirnya karena saya tidak mau meninggalkan Abu Asad, Abu Umar tidak jawab salam saya. Tapi tidak masalah. Saya ketemu akan saya salami terus. Ya, bosan antum tidak jauh tidak masalah. No. Saya akan tetap. Apa sebab? Kewajiban saya adalah untuk memberikan apa yang bisa saya berikan. Antum tak mau berikan, urusan antum. Jelas ya? Jadi kita tetap berkawan ya. Walaupun dia tidak mau berkawan. Nah. Jadi bersyarat ada memang. Ada seperti itu. Ada pula orang rupanya awal salam terus sama dia, tidak jawab salam. Apa lagahnya kan? Tapi tetap aja tidak menjadi masalah. Setiap ketemu salam juga. Aduh. Anak beradu-adu muka lagi, berselisih jalan kan, tetap juga tidak ada manis sedikit pun. Ada apa nih? Tapi kita tidak bosan, tetap sapa dan salam. Selesai. Ya, apa masalahnya? Pernah berebut? Tidak juga. Tidak pernah ketemu kecuali sekarang aja. Atau pernah berdebat jadi cawapres, capres? Tidak juga. Pernah kaji bertentangan? Juga tidak. Tapi tiba-tiba salam tidak dia kubris. Senyum aja kita tidak tergerak bibirnya senyum. Ya apa boleh buat sampai hari ini. Tapi kita tetap tidak ada masalah. Ada lagi, Masya Allah, setiap bertemu menjauh. Tidak apa-apa lah. Tidak mungkin kita kejar pula Assalamualaikum, salam dulu. Dah, pergilah jauh, tidak ada masalah. Nanti suatu saat nanti kita mesti akan bertemu juga. Tidak mungkin kita satu masjid, ya kan? Kita satu guru, kita satu kepentingan dakwah. Misal kita berada jalan yang sama, masa tidak ketemu satu pun nanti. Ya, biarin aja jauh-jauh dulu. Lama-lama nanti dipaksa oleh keadaan saling mendekati. Dipaksa oleh Allah SWT dalam suatu hal yang harus kita tidak bisa sendiri-sendiri. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka jangan tinggalkan saudara kita lebih dari 3 hari. Nah, bagaimana dengan mereka yang jauh-jauh? Kalau jauh kan masalahnya juga bukan karena masalah tidak mau ketemu, karena salam, dia mau jauh. Apalagi yang jauh dari hati. Nah, kan jauh dari hati, kadang dekat di mata, jauh di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, seperti kata para ahli hikmah, hati ini tidak bisa didustai. Kalau antum mencintainya, dia akan mencintaimu. Itu sudah. Ada hubungan jaza, ya, kalau kita mencintai seseorang, pasti orang itu akan mengingat kita ulang. Makanya kalau antum tidak mencintai, memang susah juga dipaksakan. Cinta terpaksa itu kan payah juga. Tapi tidak mesti semua kita cintai dengan makna khusus. Ada mencintai dengan makna umum, kita wajib mencintai setiap muslim dan muslimah dengan makna umum ya. Kalau sudah makna khusus nanti tidak boleh mencintai muslimah, kecuali dengan surat izin mencintai, SIM yang dikeluarkan oleh gawah. Nah, tapi kalau makna umum tidak, setiap muslim, innamal mu'minuna ikhwah, setiap mukmin itu bersaudara. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab yang ke-194. Nah, bab yang ke-194, babu at-tafriqati bainal ahdas. Babu at-tafriqati bainal ahdas. Bab tentang
memisahkan antara al-ahdath, anak-anak yang masih remaja atau anak-anak yang masih berumur muda, supaya tidak selalu berdekatan. Karena maksud selalu berdekatan di sini adalah bertempat tinggal yang berdampingan. Memang ada baiknya, ada pula buruknya. Dalam bahasa pepatah orang tua-tua kita dulu, kita adik-beradik ini ibarat bunga, ya, apa namanya, dekat bak bangkai, jauh bak bunga, kata orang tua-tua kampung dulu. Kalau dekat-dekat sekali rentan bertembung berkelahi, tapi kalau jauh saling merindung. Kan sering ketemu kita di kampung-kampung dulu, Bu ya, ahlan wa sahlan, orang adik-adik bertetangga sering wo-wo dalam bahasa kampung. Kalau wo-wo-nya beribut gara-gara anak, gara-gara ternak, gara-gara ayam, macam-macam lah. Subhanallah. Apalagi memang keluarga yang kurang terdidik pula. Nah, sering terjadi dan banyak kita saksikan. Saya masih punya rekaman ini, masih rekamannya masih jelas di depan. Kalau diputarnya, kalau ada bisa disambungkan ke proyektor memori saya. Banyak film-filmnya sekarang yang contoh-contoh ini. Jadi dekat bak bangkai, jauh bak bunga. Jadi kalau sudah agak jauh sedikit saling merindukan. Walau riwayat ini riwayatnya dhaif dari Abdullah bin Umar. Kita dengarkan dulu. Qala hadatsana Makhlad ibn Malik, telah menceritakan kepada kami Makhlad ibn Malik, Makhlad ibn Malik ibn Syaiban al-Qurashi as-Saksaki, Qala haddatsana Abdurrahman ibn Maghraq, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Maghraq ibn Iyad ibn al-Harith ibn Abdullah ibn Wahab, Naam, al-Qurashi. Qala haddatsana al-Fadl ibn Mubashshir, telah menceritakan kepada kami al-Fadl ibn Mubashshir al-Ansari, al-Fadl ibn Mubashshir al-Ansari Abu Bakar al-Madani. Ini yang dhaiful hadis, ini yang hadisnya dhaif, sehingga sanad ini dhaif. An Salim ibn Abdullah, dari Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wa an abihi Abu Abdurrahman al-Adawi al-Madani, salah satu dari al-Abadilatul Arba'ah, 4 orang Abdullah yang merupakan sahabat, yang merupakan ulama di kalangan sahabat. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum wa an abaihim ajma'in. Dan Salim ini, saya bilang Abdullah ayahnya ya, Salim bin Abdullah itu juga salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di masa tabi'in banyak sekali para fuqaha di Madinah, tapi yang paling terkenal bintangnya ada 7, ya. Di antaranya adalah Salim ibn Abdullah ala khilaf, yang ketujuhnya. Ada yang bilang Kharijah ibn Zaid, ada yang bilang Salim ibn Abdullah, dan ada bilang yang lain. An abihi, dari bapaknya Abdullah bin Umar al-Khattab, sudah kita sebutkan tadi. Kana Umaru yaqulu li banihi, Umar radhiyallahu ta'ala anhu sering mengatakan kepada anak-anaknya, "Idza asbahtum fatabaddadu." Apabila kalian sudah masuk waktu pagi, artinya ada siang, ada pagi kan? Fatabaddadu, maka berpencarlah. Jangan dari satu
Jangan berada di satu tempat. Wala tajtami'u fi darin wahidah. Jangan kalian berkumpul di satu rumah. Fa inni akhafu alaikum an taqata'u. Sebab kalau sering bersama, takut nanti kalian saling memutuskan silaturahim. Au yakuna bainakum syarrun, atau nanti terjadi hal yang tidak baik di antara kalian. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iza asbahtum fatabaddalu, apabila kalian waktu pagi maka berpencarlah. Ya, jangan di rumah. Jangan berada di satu rumah. Karena berada di rumah bersama itu satu tanda malas, ya kan? Maka disuruh untuk berpencar. Kalau di rumah semua adik-adik pagi itu tanda tak ada kerja. Ya, tak ada kerja. Ada kerjanya main HP katanya. Nah, ini HP ini yang banyak menghancurkan kehidupan anak kita. Betul ya. Ya, apa yang kau rasakan kau rasakan juga. Anak kalau sudah banyak main HP, bingal. Tahu bingal sih? Tahu bingal? Apa? Kalau kasih dipanggil lambat responnya apa namanya? Hah? Lelet tuh internet sih. Iya, panggil Dasman. Nggak ada geraknya tuh. Asad, nyautnya cuma nggak ada bergerak. Bantu ibu, ini nengok di situ. Ini aja yang anak kita dengar. Itu akibat dari apa namanya, daripada HP itu. Auzubillah. Bedanya luar biasa. Termasuk kita yang suami atau istri juga. Bang, ya itu untung nyahut dong. Ada lagi yang lebih parah pula. Apa manggil-manggil orang sedang sibuknya? Subhanallah, istri kita tidak kesibukan kita. Iya. Kadang-kadang cemburu dia kan. Asal sampai di rumah pegang HP. Awak pandai pula jawabnya. Macam mana pula tidak pegang HP? Urusan semua jadi HP. Iya kan? Urusan kalau ngajar di HP, urusan ceramah di HP, urusan bebantah di HP, urusan berdamai di HP, orang konsultasi lewat HP. Saya kadang-kadang cari PT di HP. Walaupun banyak di PHP. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi beradanya kalian di rumah bersama itu akan menyebabkan ya tanda-tanda kemalasan. Makanya berpencar di pagi supaya ada kalian melakukan suatu kegiatan. Ini bagaimanapun kegiatan itu, kalau itu saja bikin bosan. Yang kedua, nanti berada bersama itu ya dan malas semuanya. Ketika disuruh pasti main suruh pula. Saya terus yang disuruh, abang tak ada. Ya, itu boleh itu. Saya terus yang disuruh, abang tak pernah disuruh. Saya terus. Nanti makan dia pula yang banyak, awak sikit dan sebagainya. Itu yang terjadi. Makanya disuruh memisahkan anak-anak itu di saat sudah pagi. Apa sebab? Karena rentan berkelahi. Apalagi adik-adik, rentan berkelahi. Oleh sebab itu maka Imam Umar radhiyallahu ta'ala, fa inni akhafu alaikum an taqata'u. Saya takut nanti kalian saling memutus silaturahim. Maka orang tua kita dulu, subhanallah ya, hikmah mereka mungkin karena pengalaman, kalau nak belikan anak-anaknya misalnya tanah itu, pada umumnya mereka pisah-pisahkan. Satu misalnya ya dalam kampung itu juga, cuman tidak berbatas halaman itu. Itu hikmahnya. Ya, dibuatkan berpisah. Satu di RT 1, yang lain di RT 2, di RT 3 dan seterusnya.
Ya, kecuali mereka yang minta, enggak, kami nak berdekatan, nah, itu lain. Biasanya kalau sudah minta itu memang ada kekhususan. Tapi pada umumnya tuh, ya lebih-lebih lagi keluarga-keluarga yang memang jauh dari yang namanya mengaji, jauh daripada ilmu. Ya sih, yang sangat boleh dikatakan sampai zaman hari ini masih primitif juga mah gaya interaksinya. Itu sering terjadi perterpungan, perselisihan. Tapi kayaknya hari ini udah kurang Ustaz ya, tidak seperti dulu lagi. Ya, hari ini alhamdulillah orang sudah banyak tahu, sudah berilmu dan sudah menjalankannya, sehingga duduk dan bersama adik-adik itu justru semakin memperkokoh dan memperkuat. Kalau sekarang Masya Allah. Tapi kalau dulu sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan ini, saya takut nanti kalian akan saling memutus silaturahim. Apa sebab? Karena bertemu terlalu sering, sehingga dengan demikian akan banyak pula hal-hal yang diperselisihkan. Au yakuna bainakum syarrun, atau bisa saja nanti kalian akan terlibat suatu hal yang tidak baik. Masya Allah, tabarakallah. Masih berkaitan dengan bab al-hijrah, itu bab tentang tidak boleh meninggalkan sholat, karena ini juga sebab yang bisa membuat kita saling membelakangi, saling meninggalkan. Tapi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, waktu masih ada, kita sambung dengan yang bab setelahnya, bab 195, babu man asyara ala akhihi walam yastashirhu. Ini yang Bukhari sudah menunjuk membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita memperbaiki atau saling memberi manfaat terhadap saudara kita sesama muslim, karena ini akan memperkuat hubungan antara hubungan antara kita. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Amr bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Amr ibn Khalid subhanallah al-Qatwani al-Kufi atau selainnya. Qala haddatsana Bakar, telah menceritakan kepada kami Bakar an Ibni Ajlan, dari Ibnu Ajlan yaitu Muhammad ibn Ajlan al-Madani, anna Wahab bin Kaisan, bahwa Wahab bin Kaisan akhbarahu, memberitahukan kepadanya, wa kana Wahbun adraka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan Wahab bin Kaisan ini bertemu dengan Abdullah bin Umar, berarti dia tabi'i. Anna Abdullah ibn Umar, bahwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'a ra'iyan wa ghanaman fi makanin qash, bahwa dia Abdullah bin Umar melihat seorang penggembala bersama kambingnya di tempat yang kering, rumput-rumputnya kering. Wa ra'a makanan amthala minhu, padahal dia melihat tempat yang lebih hijau daripadanya, lebih bagus daripadanya. Faqala lahu, lalu Abdullah bin Umar katakan kepada orang tadi, penggembala tadi, waihaka ya ra'i, kasihan kamu hai ra'i, hawilha, pindahkan kambingmu ke tempat yang lain. Ya, daripada dia makan di tempat-tempat rumput kering ini, lebih baik kamu bawa ke tempat yang hijau di situ. Nah, misalnya kita ketemu orang nih, dia jualan di tempat yang tidak laku, lalu kita lihat, ya tempat itu laku sekali, kita bilang, Syekh, nampaknya sini berapa jualan sehari? Laku 10 porsi. Ya, 10 porsi berapa untungnya? Tidak cukup balikkan modal. Nah, kalau gitu pindah saja ke kantin Bazab. Nah, ini kan misalnya kan kantin kita isi ya. Nah, ya, berkonsorsium, nah, supaya karena di sini kalau kantin ini laku nih kayaknya. Nah, buka pagi ini enggak? Kalau buka kita lakukan sekarang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini namanya nasihat yang diberikan tanpa diminta. Tadi kan bab man asyara ala akhihi min wa illam yastasiru, siapa yang memberikan mesyuarat, memberikan pendapat sebelum diminta, dan itu kebaikan, dan itu adalah salah satu tempat acara untuk memberikan
kebaikan bagi saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, kasihan kamu, kenapa di sini tapi pindah ke tempat yang lebih hijau? Apa alasannya? Ini pemahaman makna tersirat dari Abdullah bin Umar terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap penggembala, kan hadisnya panjang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah penanggung jawab, pemimpin, dan dia akan ditanya tentang apa? Tentang apa yang dia pimpin, siapa yang dia pimpin itu. Sekarang kamu adalah penggembala kambing ini, dan kamu pasti akan ditanya nanti tentang tanggung jawabmu memberikan makan kepada penggembala, kepada kambing ini. Satu, tanggung jawab kepada Allah, ya, memberikan yang terbaik bagi makhluknya. Yang kedua, tanggung jawabnya kepada sang pemilik kambing. Kalau biasanya kita ngambil upah daripadanya. Orang sebagian, ya, yang penting kerja selesai walaupun tidak, apa istilahnya, waktu yang penting gembala, nak kurus, nak apa, yang jelas gaji saya tidak boleh kurang. Ada orang yang asal jadi pekerjaan, pada itu adalah tanggung jawab, bukan asal jadi. Orang bikin rumah nanti bukan asal jadi, tapi jadi sesuai dengan amanah yang dibebankan, ya, sesuai amanah. Orang kadang bikin rumah 2 bulan habis itu retak semua, berarti tidak amanah, ya. Atau bikin bikin kain, jahitkan kain orang, ternyata setelah setrika kusut semua dan sebagainya, tidak sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Maka oleh sebab itu, kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi, setiap orang akan dimintai bertanggung jawab tentang apa yang dia pelihara, apa yang dia pimpin. Nah, tentu semakin tinggi tingkat kepemimpinan kita, semakin tinggi pula ke tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, kalau kemampuan kita setengah-setengah, maka jangan ambil kelas utama, ambil kelas setengah-setengah juga lah. Nah, ya sih, awak sanggup mimpin 1 istri, jangan coba 2 pula. Nah, itu. Kalau belum sanggup jadi mimpin istri, jangan nikah dulu, ya. Nah, harus pengalaman dulu. Kalau sempat harus pengalaman dulu baru menikah. Gimana caranya itu sih? Karena orang kadang-kadang harus pengalaman dulu, katanya kan. Semuanya harus pengalaman dulu. Gimana caranya? Semuanya pertama kali gitu. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga berlaku pada level-level apapun. Ada sesuatu yang lebih baik yang kita ketahui, kita beritahukan walaupun orang itu tidak meminta. Karena sebagian orang ada yang sanggup minta atau mau minta pendapat, atau boleh sebagian enggak. Dia mau sebenarnya tapi malu bertanya. Dia mau tapi malu bertanya. Ketika ditunjukkan, Masya Allah luar biasa Syekh, jazakallah khairan, akhirnya dia pindah ke tempat yang kita tunjukkan. Setelah dia pindah, betul seperti yang kita harapkan. Dulu laku 10 porsi sebulan, sehari, ini laku 100 porsi sehari. Nah, jangan-jangan setiap ke situ kita gratis nanti. Nah, tapi jangan dari awal gitu. Ya saya, berkat isyarat, berkat pendapat Ustadz kemarin, abang kemarin, udah kemarin saya pindah tempat ini, Masya Allah, laku keras misalnya. Atau misalnya tadi, Nabi SAW diminta pendapat, tapi ini diminta pendapatnya. Ini masalahnya yang tidak diminta pendapat. Ada saudara kita kadang-kadang dari sisi pendapatan sudah sangat mencukupi, tapi belum juga berani melangkah. Rupanya harus ada yang mendorongnya. Ya, sebagian kita ini kan seperti motor diesel, motor bensin, motor solar. Ya, memanaskannya payah, tapi kalau udah panas payah berhenti. Jadi dah mau juga menikah.
Dia minta bertanya sama Ustaz Dayat, tak mau pula. Akhirnya Ustaz Dayat datang. Syekh, ini ada akad mau nikah nih. Kamu udah mampu, harus sudah. Oh, pokoknya nunggu-nunggu itu dia Ustaz. Udah lama saya nunggu nih Ustaz. Cuma ada yang mengatakan ini sama saya. Alhamdulillah, akhirnya menikah. Jadi Masya Allah dapat pula calon yang baik. Udah dapat anak keturunan yang hebat-hebat. Esok dicarinya kita. Dulu saya Hidayat yang mengasuh-asuhkan. Sekarang saya ingin balas kebaikannya. Saya ingin jadikan anak saya menantu dia. Misal kan. Nah, jadi berbaiknya kembali kepada kita. Ini juga semakin mengeratkan, mendekatkan, mengakrabkan hubungan antara sesama muslim. Jadi antum tahu kebaikan pada sesuatu, jangan segan-segan memberitahu. Jangan segan-segan memberitahu kepada orang yang walaupun dia sebenarnya tidak terlintas untuk itu, memikirkan itu, tidak meminta, tapi kita berikan karena kita tahu itu maslahat penting bagi dirinya. Wallahu taala alam. Sekira sampai di sini kaji kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kita tutup wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara